Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Keris dan pesan yang terkandung di dalamnya. Keris karya yang paling sempurna yang dibuat manusia atau makhluk, yang tidak hanya satu logam, banyak unsur logam menjadi satu, bahkan bukan hanya logam yang ada di keris, makhluk gaib pun ada di dalamnya. Keris bukti nyata kalau leluhur atau nenek moyang orang Nusantara mempunyai peradaban yang paling terbaik di antara bangsa yang lain. Keris juga mempunyai nilai-nilai filosofi atau pesan yang sangat relevan dalam kelangsungan kehidupan. Keris mempunyai pesan yang mendalam. Keris mempunyai pesan dalam kehidupan insan manusia yang hidup, ada jasmani dan rohani. Itulah yang digambarkan karya nenek moyang orang Nusantara. Di bangsa manapun tidak ada yang demikian seperti karya nenek moyang orang Nusantara tercinta. Keris mempunyai sarung untuk menutupi karatan atau melindungi tajamnya dua sisi yang sama, dan ibarat manusia ada ruh atau nyawanya. Dua sisi ketajamannya mempunyai arti filosofi. Bila berbuat kita agar adil, bila tidak mau disakiti, jangan menyakitinya, dan lain-lainnya. Banyak juga yang meremehkan karya nenek moyang yang berupa keris, karena kalau tidak ada iman kepada Tuhan secara benar dan tepat, keris akan menjadi pujaannya. Akan tetapi tidak semua demikian. Seperti pabrik, ada yang produk yang sukses dan ada yang gagal atau akan menjadi barang yang afkir. Begitu juga di agama yang manapun nabinya, pasti ada yang gagal paham dan mengajak yang lain menjadi gagal paham juga, seperti yang membenci keris karya nenek moyang orang Nusantara yang berupa keris. Mereka menuduh syirik, akan tetapi mereka sendiri menuhankan makhluk atau ruh atau makhluk yang beranggota badan seperti manusia. Karena mereka ingkar dengan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Dan mereka hanya iman satu sisi ayat ketuhanan saja dan ingkar dengan sisi ayat yang lainnya. Orang-orang yang ingkar dengan satu sisi ayat tidak layak. Orang-orang yang ingkar dengan ayat tidak layak disebut orang Islam. Dibilang seperti ini tidak terima. Kalau tidak terima, ya imani semua ayat yang ada, jangan ada yang kalian ingkari. Begitu saja kok repot. Kalian hanya pengikut bertauhid bermata sebelah yang membuat amal ibadah yang bersyariat Islam tidak akan berbalaskan surga yang sesungguhnya. Yang kalian dapatkan nantinya hanya surga Dajjal yang bermata sebelah, yang berisikan api, dan kalian hanya untuk merekrut menjadikan umat
yang bertauhid bermata sebelah. Yang bertauhid bermata sebelah ada dua. Yang ingkar dengan ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas dan Tuhan dekat. Salah satunya kalian ingkari, dan yang satu sisi kalian imani. Salah iman hanya api neraka balasan amal ibadahnya. Kalau masih dalam kekafiran, jangan mengafir-ngafirkan orang yang lain. Orang yang kafir nantinya balasannya lebih pedih, dan cepatlah bertaubat sebelum ajal tiba. Salah iman, amal ibadah. Wassalam.